peringatan apa namanya suran kalau istilah orang bagi orang Jawa itu seringkali dimaknai sebagai apa kegiatan yang penuh tirakat, dalam arti kita diharapkan memperbanyak tirakat atau prihatin. Mengapa prihatin? Karena di bulan ini merupakan bulan sakral, bagi orang Jawa dianggap bulan sakral, maka kita mengenal misalkan ada jamasan pusaka dan sebagainya, itu dilakukan pada bulan Suro ini. Nah, lebih dari itu bahwa bagi orang Jawa, terutama dalam perspektif suran ini, itu yang lebih spesifik adalah kita mengenal atau bisa mendudukkan dulur papat limo pancer. Dalam hal ini kita diharapkan semakin mengenal dan mengetahui tetap adik-adik tentang apa namanya dulur papat limo pancer itu. Misalkan secara umum kita kenal misalnya nafsu 4 itu adalah nafsu amarah, lawamah, atau kalau di Jawa dikenal aluamah, kemudian nafsu mulhimah atau kalau di Jawa dikenal supiah, kemudian mutmainah. Jadi ini ibaratnya kalau di dalam pewayangan tentu kita sudah tahu amarah itu identik dengan Prabu Dasamuka. Aluamah atau lawamah itu identik dengan adiknya namanya Raden Kumbakarna. Kemudian yang ketiga itu kan apa adik perempuan Sarpakenaka, Dewi Sarpakenaka. Itu identik dengan nafsu supiah atau mulhimah. Artinya mulhimah itu kawasan atau wilayah ide gagasan. Jadi sesuatu yang sangat lembut. Wilayah ide gagasan ini kan lembut. Maka digambarkan di dalam pewayangan perempuan. Nah, perempuan itu kan gambaran yang lembut. Hanya saja ini masih berupa raksasa. Jadi walaupun perempuan lembut tetapi masih raksasa. Ada tingkatannya lebih tinggi lagi, yaitu mutmainah yang digambarkan dengan Raden Wibisono. Jadi adik dari Prabu Dasamuka. Gambaran dari keadaan nafsu kita yang notabene ini tadi kalau dalam pewayangan sangat mudah. Raden Wibisono yang gambaran dari mutmainah tadi itu ini akhirnya hijrah. Jadi dari negara Ngalengka kemudian Raden Wibisono tadi hijrah menemui porosnya, menemui pancernya. Siapa pancernya? Yaitu Prabu Rama Wijaya. Kalau dalam pewayangan begitu. Nanti hijrah. Nah, sesuai dengan tahun apa? Peringatan tahun baru atau tahun baru Islam 1 Muharram yang kemarin itu ya. Jadi ini juga mengingatkan tonggak sejarah Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tadi, bahwa hendaknya nanti akan dipertajam oleh Bapak Teguh, kita hijrah atau pindah ini tentu bukan hanya pindah dari rumah kita ke mana gitu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara dimensi spiritual yang lebih mendalam lagi. Selanjutnya mungkin Bapak Budi terlebih dahulu ya, memberikan apa ular-ular atau pencerahan ya, apapun saja dipersilakan. Ini Bapak Budi perwakilan dari apa namanya perpustakaan Bung Karno Blitar. Dumateng Bapak Budi kasumanggaken. Monggo. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dados nyuwun sewu saderengipun kalau saya diatasnamakan mewakili perpustakaan Bung Karno. Nyatanya hari ini ya rene kaosan. Jadi, ya enaknya gimana ya? Saya datang ke sini karena digerakkan oleh hati saya kayak di luar jam kerja, mungkin mau ya. Jadi ya kita sebagai sesama bangsa manusia. Ya karena ada bangsa lain tapi kita bangsa manusia saja. Saya katakan bangsa manusia, nanti kalau bangsa Indonesia itu dasarnya Pancasila tadi seperti Mbah Gong tadi terangkan. Pancasila itu dasarnya manusia sedunia sebenarnya, bukan hanya bangsa Indonesia. Jadi ini enak ngomong awake dhewe bangsa menungso.
Jadi biarlah saya datang ke sini sebagai saya pribadi, merupakan saudara dari teman-teman kita semuanya, sebagai sebuah anggota sebuah bangsa manusia. Perkenalkan, saya Budi Kastowo. Lahir saya di tanah ya di perpustakaan Bung Karno itu. Saya lahirnya memang di sana. Istrinya orang Ketanon. Ya. Saya dadi manten iki ya nyambut gawe. Terus melok maro tuwa. Nek Ketanon ya. Tapi memang ini nampaknya ada satu kaitannya sehingga malam ini saya ada di sini. Jadi kalau saya teringat dengan Desa Mbago itu ada sesuatu yang nggak bisa saya lupakan. Ada sejarah yang nggak bisa saya lupakan dengan Mbago. Kenapa bukan Tanon Mbago? Jadi saya tuh mantenannya kerep ora turu omah. Tidur saya di rumah pusaka Kanjengan, depan makam apa? Ya Patian. Sebelahnya perpustakaan, tapi yang sudah pindah di alun-alun ya. Saya sering tidur di situ. Yang menggerakkan apa ini karpe piye ini ya jelas. Tapi ada sesuatu yang memang tidak lepas dari saya. Saya lahir di makam Bung Karno. Saya ke sana itu nggak tahu mencari apa. Tapi yang saya temukan memang ternyata kampung ini adalah kampungnya Bung Karno masa kecil. Adik-adik, mungkin ada yang pernah dengar, pernah tahu. Jadi ketika saya teringat Desa Mbago itu tadi pagi aja nih ya arpe nek mau pergi ke Madiun. Tapi ndelalah dengan frekuensi yang ada ini itu akhirnya beratnya ke sini, tidak ke Madiun. Ke Madiunnya kita tunda untuk hari Senin saja. Jadi hari ini ke Tulungagung. Terkait dengan Desa Mbago yang ternyata di sini adalah desa masa kecilnya Bung Karno. Ikut mbahnya Mbah Harjo di Bromo yang makamnya ada di situ, dan ada Mbok Sarina juga yang makamnya ada di situ. Kepatihan. Ya. Sementara di situ titik dulu, nanti sekuelnya ganti yang lain. Nah, minggu kemarin Mbah Kong Lamidi, Kang Mas Teguh, Pak Jianto dan beberapa teman yang lain datang ke perpustakaan Bung Karno. Yang dicari bukunya itu ya sebenarnya sebuah buku yang membuat saya itu gentar. Wah, ini bukunya buku kelas balita, bayi 50 tahun ke atas. Jadi tolong perkenankan jangan hari ini saya cerita dalamannya buku itu. Nanti kalau saya mendului beliau saya kualat. Jadi lain kali saja kalau saya cerita dalamannya buku itu. Kadang itu ada bedaan. Mbah, sapa sing iso didohne gali pring kindi. Enak. Intinya dari bambu itu apa? Jadi kalau Pak Mas Wawan tadi mengatakan reaksi inti itu iso EMC kuadrat. Kalau reaksinya hanya metabolismenya makanan yang kita makan, jadi tenaganya fisik. Tapi kalau energi inti IMC kuadrat, seperti yang dikatakan Einstein. Nah, tadi saya teringat, lah ini intinya mana ini? Buluh bambu ini. Nah, ini sekedar dolanan adik-adik, dolanan bedaan yo muga-muga. Ini pun juga saya belum sanggup lah mau ditekoki neh malam ini ojo saiki to. Kapan-kapan. Yang jelas Bopo Lamidi dan kawan-kawan kemarin itu betul-betul membuat saya gentar karena apa yang diucapkan, kejadian-kejadian yang ada rasanya memang menggedor saya untuk ditunjukkan, untuk diingatkan kewajiban-kewajiban kita. Jadi saya diingatkan dengan kewajiban
sebagai manusia ya saya ya jenengan, namanya kita kan bangsa manusia tadi. Nah, maka dari itu malam hari ini tadi saya ya sembuh pokoknya ya kembagu, tidak ke tempat lain. Nah, saya kira seperti itu. Ada satu kata kunci Bung Karno mencari dan menemukan Tuhan. Peristiwa kenabian rata-rata kan pasti dijalani dengan kesengsaraan masalah. Hampir semua nabi seperti itu. Jadi perjalanan mencari menemukan Tuhan itu pasti dijalani dengan lahir batin yang sengsara. Seperti dikejar-kejar Fir'aun, seperti harus di gua Hira yang harus menyepi dan sebagainya. Satu ketika Bung Karno ketika masih muda umur 28 tahun harus mendekam di dalam penjara. Satu perjalanan hidup yang sangat disadari sebelumnya itu akan terjadi. Jadi demi untuk merdekanya pribadi, bangsanya manusia, bangsa manusia merdeka, ada satu perjalanan lahir batin dan pikir. Belajar, berpikir, diskusi kira-kira ya seperti ini ya, lebih serem lagi. Kemudian pemikiran-pemikiran itu disintesakan, disajikan dalam konsep-konsep, kemudian didiseminasikan, kemudian dipahami, dihayati bersama dan dijalankan. Nah, pada waktu menjalankan sebuah ideologi menjadi manusia merdeka itu tentu saja berhadapan dengan segolongan manusia yang ingin tidak merdeka. Ingin merdekanya sendiri dengan jalan tidak memerdekakan orang lain, artinya menjajah. Singkat cerita, ditangkap, masukkan penjara 2 tahun, dari 4 tahun ke 2 tahun. Nah, di dalam puncak sepinya perjalanan di dalam penjara itulah ada satu kata kunci yang Bung Karno berikan, bahwasanya Bung Karno mengatakan beliau bisa menemukan Tuhan, bisa menghadap Tuhan jika beliau masuk di dalam relung kalbunya. Jadi mencari menemukan Tuhan itu Bung Karno ketika di penjara mengatakan ketika masuk alam gaibnya, relung kalbunya, maka di situ terbuka pintu ketemu Sang Maha Gaib. Jadi frekuensi gaib itu saya pikir hanya bisa ditemui dengan frekuensi gaib juga yang ada di dalam diri manusia. Itu ceritanya Bung Karno yang saya pahami semampu saya memahaminya. Jadi kalau nanti saya dibawa ke alamnya historis, teologis dan sebagainya, mungkin saya amat takut dengan teman-teman yang ada di sini yang merupakan ahli-ahli akademisnya. Jadi saya sekedar dongeng nyeritaknya perjalanannya Bung Karno saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira sementara itu saja dulu. Tidak bijak nanti saya berlama-lama, nanti pembicara utamanya Mas Teguh nanti nggak dapat waktu. Begitu, nuwun duka. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Prastowo yang telah memberikan pencerahannya pada malam hari ini, terutama tentang Bung Karno. Yang kita ketahui Bung Karno itu di penjara selama 12 tahun. Nggih, Bapak Budi. Waktu itu hanya 2 tahun. Tapi artinya secara keseluruhan sekitar 17. Penjara dan dibuang. Ya. Ada versi mungkin 12 tahun atau 17 tahun.